Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pengawasan mutu untuk tugas presentasi analisis jurnal penjaminan mutu. Kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Muhammad Albayani dengan PM 180071. Kemudian ada saya sendiri Muhammad Sultan Hamid dengan PM 180088 dan ada Asbah Imam Al-Mutakin dengan PM 180091. Jadi di sini terdiri dari 2 jurnal, yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional. Mari kita mulai saja. Untuk jurnal nasional sendiri judulnya pengendalian mutu bayam sistem hidroponik di PT Kebun Sayur Segar Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penulis sendiri ada 3, Nabila Imansari, Muhammad Hari Sudin, dan Setyowati. Untuk volumenya bisa dilihat Agrisa volume 3 nomor 3 September 2015 dan ISSN-nya 2302 sampai 1713. Oke, jadi untuk tujuannya sendiri, jurnal ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis kecacatan bayam yang tidak sesuai dengan standar mutu PT Kebun Sayur Segar, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas mutu bayam di PT tersebut, serta merumuskan perbaikan dalam menangani kualitas mutu bayam di PT Kebun Sayur Segar. Untuk pendahuluannya keterbatasan lahan pertanian, kemudian penggunaan sistem hidroponik, dan yang ketiga masih terdapatnya kecacatan jenis bayam pada hasil panen yang didapat. Ini untuk tabel data kehilangannya produksi bayam pada tahun 2015 sendiri. Jumlahnya cukup banyak sampai ribuan, kan jutaan. Oke, untuk metode penelitiannya berjenis deskriptif analisis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Terus teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, dokumentasi, serta wawancara. Teknik untuk pengolahan datanya sendiri adalah statistical quality control, check sheet, histogram, analisis peta kendali, diagram Pareto, diagram sebab akibat, rekomendasi atau usulan perbaikan mutu. Oke, untuk hasil dan pembahasannya ada check sheet. Yang pertama, sebuah piranti sederhana yang berisikan kumpulan sebagai efek data yang bertujuan untuk mengetahui frekuensi efek data terjadi. Dan akan dilanjutkan oleh Kang Asbah Imam. Mangga. Terima kasih moderator atas waktunya. Ini piranti yang digunakan untuk teknik pengolahan datanya itu check sheet. Next. Berikut adalah tabel check sheet yang dimiliki oleh PT Kebun Sayur Segar. Ini tuh check sheet pada bulan Maret tahun 2015. Di dalam check sheet tersebut terdapat 4 jenis cacat bayam, yaitu ada kondisi daun cacat kurang lebih dari 20%, akar terlepas dari tanaman, terus berat tanaman kurang dari 7 gram, dan tinggi tanaman kurang dari 30 cm. Untuk kondisi daun cacat lebih dari 20%, totalnya mencapai 82.241 gram. Terus akar terlepas dari tanaman mencapai 18.504,32 gram. Terus berat tanaman kurang dari 7 gram mencapai 29.469,84 gram. Dan tinggi tanaman kurang dari 30 cm mencapai 6.853,45 gram. Sehingga jika di total, jumlah produk yang cacat adalah sebesar 137.069 gram. Next. Nah, ini histogram dari produk bayam yang cacat. Ya, terlihat sendiri kondisi daun cacat lebih dari 20%, yang terbanyak, kedua terus berat tanaman kurang dari 7 gram, yang ketiga akar terlepas dari tanaman, dan yang terakhir tinggi tanaman kurang dari 30 cm. Next. Nah, kemudian ada analisis peta kendali. Analisis peta kendali ini merupakan sebuah piranti untuk mengetahui produk cacat yang masih dalam ambang batas perhitungan statistik. Nah, di dalam analisis peta kendali ini terdapat simbol-simbol penting. Itu adalah P, proporsi produk cacat, terus kemudian ada UCL, rata-rata produk cacat, kemudian ada UCL batas atas, ambang batas perhitungan statistik, dan LCL batas bawah, ambang batas perhitungan statistik. Next.
Berikut adalah tabel perhitungan analisis kota kendali. Seperti yang ada di tabel tersebut, CL atau rata-rata produk cacat mencapai 0,273, terus PCL 0,280, terus LCL yang batas bawahnya 0,265. Next. Sehingga hasil dari yang tadi tabel perhitungan kota kendali tersebut apabila didiagramkan menjadi seperti ini. Terdapat 7 titik yang di luar ambang batas. Menurut jurnal ini, apabila terdapat 7 titik yang melewati ambang batas, berarti ada ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh yang dilakukan di dalam PT kebun tersebut. Next. Nah, kemudian ada diagram Pareto. Nah, diagram ini menurunkan sesuatu dari yang tertinggi hingga terendah. Nah, sehingga kita dapat mengetahui sesuatu hal yang lebih penting. Next. Nah, berikut diagram Pareto produk cacat. Nah, apabila diurutkan, kondisi daun cacat paling yang pertama, terus berat tanaman kurang 7 gram yang kedua, akar terlepas dari tanaman yang ketiga, dan yang lainnya. Next. Nah, dari Pareto diagram tersebut akan dibentuk dari fishbone diagram. Fishbone diagram ini sebuah diagram yang menggambarkan sebuah sebab akibat. Next. Di sini fishbone diagram yang dibuat berasal dari produk bayam cacat yang paling banyak, yaitu daun cacat lebih dari 20%. Nah, di dalam fishbone diagram di sini dibagi menjadi lingkungan, material, methods, dan mesin. Nah, untuk lingkungan penyebabnya cuaca yang kurang sesuai, hama dan penyakit, dan untuk material kualitas benih yang kurang baik, dan untuk dari personalnya sendiri, tingkat keahlian kerja yang rendah, ketidaktelitian saat pemindahan bibit dari panen, kecerobohan dalam perawatan dan pengontrolan terhadap bahan. Dan untuk dari sisi mesinnya, bisa disebabkan oleh kerusakan greenhouse, kerusakan peralatan hidroponik, dan dari metodenya kesalahan penanganan sayuran curah. Next. Nah, dari fishbone diagram yang tadi dapat dirumuskan usulan atau rekomendasi perbaikan. Dalam tabel tersebut, dalam faktor yang manusia, tindakan-tindakan usulan perbaikannya dapat dilakukan dengan memantau dan membimbing saat bekerja di lapangan, mengadakan pelatihan hidroponik secara berkala, terus melakukan kegiatan budidaya hidroponik sesuai dengan peraturan SOP, membersihkan atau melakukan perawatan lahan hidroponik intensif, dan mengontrol lahan secara rutin. Dan dalam bahan baku menggunakan benih unggul bayam yang telah direkomendasi oleh Departemen Pertanian. Dan dalam sisi metodenya dapat dilakukan dengan memberikan reward kepada tenaga kerja bagian produksi berupa tambahan bonus gaji. Next. Kemudian pada sisi mesin, usulannya dapat dilakukan perusahaan secara rutin memeriksa peralatan hidroponik serta memiliki cadangan apabila rusak, dan perusahaan memiliki cadangan untuk menangani plastik UV dan kawat yang rusak. Dan sisi lingkungannya menambah samayan bibit pada musim hujan, memasang alat pengatur suhu pada greenhouse berupa exhaust fan, evaporative pipe, dan instalasi pengabutan, serta melakukan pengendalian hama dan penyakit secara preventif. Next. Kesimpulan dan saran pada jurnal ini, terdapat 4 jenis macam kecacatan produk. Faktor penyebab kecacatan produk paling dominan disebabkan oleh manusia, dan saran yang dapat diberikan, perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu bayam, dan yang terakhir, perusahaan harus memiliki kualifikasi calon tenaga kerja yang kompeten. Sekian paparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Asbah. Selanjutnya kita akan lanjut ke jurnal internasional. Jadi judulnya sendiri adalah Quality Control of Fresh Cut Apples After Coating Application.
Penulisnya sendiri itu ada 3 juga, ada Martina Kovalis, Francisco Lopez, sama Francesca Cuomo. Untuk volumenya sendiri bisa dilihat Foods 2019 nomor 8 dan volume 8 nomor 189. Oke, untuk jurnal ini akan dijelaskan oleh Kang Muhammad Albayani. Mangga untuk Kang Albayani. Baik, terima kasih Kang Hamid untuk waktunya. Jadi yang pertama itu ada tujuan dari jurnal ini sendiri, yaitu untuk mengetahui kualitas apel potong segar siap saji setelah dilakukan aplikasi pelapisan menggunakan nanoformulasi yang terbuat dari natrium arganat dan minyak atsiri. Next, Kang. Untuk pendahuluannya, jadi ini tuh karena perubahan gaya hidup dan tingginya perhatian konsumen terhadap produk makanan sehat dan bergizi membuat permintaan terhadap produk siap saji semakin meningkat. Lalu strategi yang tepat adalah menggunakan pelapis yang dapat dimakan atau edible dan dapat melindungi dari kerusakan fisikokimia. Nanoformulasi terbuat dari berbagai bahan yang digunakan untuk membuat pelapis dengan tujuan memanfaatkan aspek positif dari setiap bahan. Selanjutnya metode. Pelapis yang terbuat dari nanoformulasi berbahan dasar natrium alganat, minyak atsiri serai, atau lemongrass essential oil, lalu ada kalsium klorida, asam sitrat, dan polioksitilen, maaf. Pelapisan dilakukan dengan cara irisan apel ini dicelupkan selama 2 menit ke dalam nanoformulasi dan dibiarkan agar meneteskan dispersi lapisan yang berlebih selama 1 menit. Lalu irisan apel ini dicelupkan ke dalam larutan asam sitrat dan kalsium klorida selama 2 menit secara berurutan. Next, Kang. Di sini ada metode untuk membuat nanoformulasinya dan aplikasi saat coatingnya untuk si buah apel, irisan apel ini. Next, Kang. Kualitas fisikokimia irisan apel ini dilihat dari berbagai aspek seperti kehilangan berat yang dapat menunjukkan kehilangan kandungan air dalam apel, lalu pH dan asam yang dapat dititrasi, lalu ada kandungan fenol. Next, Kang. Nah, kehilangan berat dari bahan dapat menunjukkan penurunan tingkat kelembaban atau kadar air. Irisan yang tidak dilapisi mengalami kehilangan berat yang cukup tinggi dibanding yang dilapisi. Nah, kemampuan pelapisan ini dalam mengurangi susut berat dipengaruhi oleh permeabilitas yang berbeda terhadap uap air. Ini tuh gara-gara kandungan si polisacaridanya yang terbentuk dari natrium alganat dan kalsium klorida sehingga membentuk gel yang untuk jadi pelapisan si buah apel ini. Next, Kang. Di sini ada grafik pengaruh aplikasi pelapisan pada pH dan keasaman yang dapat dititrasi karena kedua parameter ini penting untuk mengevaluasi kesegaran buah. Nah, kandungan asam titrasi ini berpengaruh terhadap melambatnya laju respirasi yang akan menentukan kesegaran buah. Next, Kang. Lalu selanjutnya ada kandungan fenol dalam apel yang merupakan senyawa sehat. Kalau misalkan dilihat dari grafiknya, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan sih ya dalam kandungan senyawa fenol ini. Jadi masih baik lah. Karena kan si kandungan fenol ini mengandung senyawa antioksidan yang baik bagi tubuh. Next, Kang. Kalau ini hasil dari tampak fisik ya setelah 3 hari dan 7 hari, dilihat
dalam gambar, kalau misalkan yang tidak dilapisi oleh nanoformulasi yang tadi, dia akan lebih coklat. Nah, tingkat kecoklatan ini tuh merupakan daya tarik untuk konsumen. Jadi kalau misalkan kecoklatan, konsumen biasanya kurang suka. Jadi ini tuh merupakan aspek yang penting juga. Nah, kesimpulannya penelitian ini difokuskan pada penentuan beberapa karakteristik kualitas fisikokimia buah setelah penerapan edible coating pada potongan apel segar. Pelapisan direalisasikan mulai dari formulasi nano berbasis alginat yang mengandung minyak atsiri dari lemongrass atau serai dalam jumlah tinggi 1% atau rendah 0,1%, sesuai yang tadi pada hasil. Dan pengaruhnya terhadap buah dibandingkan dengan potongan apel yang tidak dilapisi. Nah, kedua nanoformulasi tersebut memiliki karakteristik reologi yang sesuai untuk diaplikasikan pada buah dengan metode pencelupan. Namun kandungan minyaknya berpengaruh berbeda terhadap kualitas buah selama penyimpanan. Mempertimbangkan parameter kualitas yang dianalisis seperti penurunan berat bahan, penampilan, dan efek positif yang terdeteksi pada pH dan keasaman yang dapat dititrasi formulasi nano dengan kandungan minyak esensial rendah. Udah, Kang. Oke, terima kasih Kang Albayani atas presentasinya. Untuk presentasi kelompok kami cukup sekian dari 2 jurnal tersebut. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Muhammad Fauzan Hamid, kemudian ada Kang Muhammad Albayani dan Kang Asbah Imam Al-Mutakin dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.